Siapa yang tak kenal tempe dan tahu? Ya, kedua makanan yang kaya dengan kandungan gizi dan protein tersebut sudah sangat erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan tempe dan tahu telah menjadi makanan primadona semua kalangan masyarakat. Seperti diketahui, tahu dan tempe banyak kita temui di pasar dengan berbagai kemasan. Tapi, Tani Lovers tahu nggak cara pembuatan makanan berbahan baku kedelai tersebut? Nah, berikut ini TV Tani Indonesia akan mengajak Tani Lovers semua untuk mengetahui seperti apa cara pembuatan tahu dan tempe bersama pengrajin tempe dan tahu di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Nah, Tani Lovers, langkah pertama yang harus dilakukan dalam pembuatan tahu dan tempe ini tentu saja adalah menyiapkan bahan bakunya, yaitu berupa kacang kedelai yang mengandung antioksidan isoflavon, vitamin C, vitamin B1, magnesium, folat, selenium, zinc, serta lemak baik omega 3 dan omega 6. Langkah selanjutnya dalam proses pembuatan tahu dan tempe adalah menyiapkan tempat produksinya. Nah, di tempat produksi tahu dan tempe ini sudah tersedia peralatan-peralatan memasak seperti panci, kukusan berukuran besar untuk merebus kedelai, dan saringan untuk menyaring sari tahu. Ada juga cetakan tahu dan sejumlah kompor berukuran besar yang diletakkan berderet. Dengan 25 orang pengrajin sentra produksi ini aktif memproduksi 1,5 ton tempe dan tahu setiap harinya. Berikut adalah proses pembuatan tempe dan tahu selengkapnya. Jadi proses pertama ya, awal proses pembuatan tempe dari awal berarti kedelai dicuci, terus perebusan, habis perebusan perendaman selama 12 jam. Habis itu digiling terus proses penyaringan kulit ari, terus pencucian hingga bersih, ditiriskan, terus peragian, proses peragian. Ya, proses peragian itu berarti biar numbuh jamur itu kan perlu ragi, itu harus dikasih ragi. Kalau ragi itu tergantung cuaca dan waktu. Kalau cuacanya panas bisa pakai dikit, kalau musim hujan bisa dibanyakin gitu. Ya. Setelah itu ditiriskan, penirisan ya biar airnya tiris gitu, baru proses pengepakan. Ya. Pengepakan itu tergantung ukuran masing-masing gitu. Kalau daun dan plastik itu ukurannya kan, kalau daun itu panjang, kalau plastik itu macam-macam ukuran, ada yang 1 kilo, ada yang setengah kilo. Kalau itu tergantung kebutuhan. Kalau misalkan tukang gorengan, warteg itu lebih memilih plastik. Untuk konsumsi rumah tangga biasanya daun. Ya. Pengepakan berarti fermentasi. Fermentasi itu berarti selama 38 jam. Ya. Proses fermentasi selama 38 jam. Setelah itu ada proses-proses yang lain, seperti tempe harus dikontrol, sirkulasi udaranya harus dikontrol, jangan terlalu panas, jangan terlalu kedinginan gitu. Kalau kedinginan juga kurang, numbuh jamurnya kurang. Kalau tahu nggak pakai fermentasi, tahu itu kacang cuci, rendam, bisa langsung digiling, bisa langsung diproduksi, bisa langsung. Kalau tempe itu membutuhkan waktu 3 hari untuk bisa jadi tempe. Untuk tempe biar nggak asam itu intinya pencucian biar bersih, biar ya itu yang berlendir itu sebisa mungkin harus bersih. Kalau proses akhir tadi peragian gitu, untuk perendaman malah bagus yang berlendir begitu, jadi zat asamnya itu udah keluar semua.
Wah, ternyata susah-susah gampang ya Tani Lovers. Nah, selain diperlukan bahan baku kedelai yang berkualitas, untuk mendapatkan hasil produk yang baik serta higienis, produk juga harus tetap mempertahankan dan menjaga kualitas rasa. Tempe dan tahu di sentra produksi ini dijual ke sejumlah pasar di Jakarta Selatan seperti Pasar Minggu, Pasar Kramat Jati, Pasar Lenteng Agung, dan Pasar Cipete. Industri tempe dan tahu adalah salah satu industri penunjang kebutuhan pangan nasional. Tak heran, industri ini terus bergeliat dan sangat dibutuhkan masyarakat.